Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan terlebih dahulu pada malam ini saya ingin menjelaskan tentang laporan analisis keuangan bersama dan perusahaan PT Astra Internasional Tbk ini. PT Astra Internasional Tbk ini didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra Internasional (INC) pada tahun 1990, di mana dilakukan perubahan nama ini dari PT Astra Internasional Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan kode saham ASII atau disebut ASII. Itu Astra ini telah mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 divisi, yang dimana usaha ini terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, serta yang terakhir yaitu properti. Jadi di kegiatan operasional bisnis Grup Astra Sobat di seluruh Indonesia dikelola melalui lebih dari 200 perusahaan, termasuk anak perusahaan. Ventura bersama dan entitas asosiasi serta didukung oleh lebih dari 100.000 karyawan berdasarkan data per Desember 2020. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui rangkaian produk dan layanan berkualitas. Dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan baik, Astra juga senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa dan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra ini berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang dalam aspek komersial bisnis dan sumbangsi hasil bisnis melalui 9 yayasan yang dibinanya. Juga mereka melalui beragam program tanggung jawab untuk sukses berkelanjutan. Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Hijau, dan Astra untuk Indonesia Kreatif. Astra menginisiasi program semangat Astra Terpadu atau tersebut 1 Indonesia Awards yang tahun ini memasuki tahun ke-11 dan telah mengapresiasi 397 anak muda yang terdiri dari 70 penerima tingkat nasional dan 327 penerima tingkat provinsi di 5 bidang, yakni kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Beberapa penerima apresiasi tersebut telah dikolaborasikan oleh Astra dengan 116 kampung bersalin Astra dan 755 desa sejahtera Astra di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Oke, tadi gambaran umum suatu perusahaan yang kita Astra Internasional Tbk. Kita lanjut ke analisis laporan keuangan, yaitu neracanya itu jumlah asetnya. Kita bisa lihat jumlahnya itu pada tahun 2019 sebesar 350.968, dan sini kita bisa lihat di tahun 2000-nya mengalami penurunan yaitu sebesar 338.203. Dan di sini ada aset ancamnya yang tahun 2019-nya
ada nilainya sebesar 129.058. Dan beda lagi sini aset mengalami kenaikan sebesar 132.308. Serta di sini ada juga aset tidak lancarnya di tahun 2019 mendapatkan nilai 222.900, dan di sini juga aset lancarnya mengalami penurunan yang nilainya 205.895. Serta ada investasi pada venturan bersama dan entitas asosiasi, dan pada tahun 2019-nya dinilai 45.683 dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 33.483. Dan di sini ada jumlah liabilitasnya yang tahun 2019-nya itu sebesar nilai 165.195 dan mengalami penurunan sebesar 142.749. Serta di sini ada juga disabilitas jangka pendeknya yang tahun 2019 dinilai 99.962, serta di sini juga mengalami penurunan di angka 85.736. Ada pun disabilitas jangka panjangnya pada tahun 2019 di angka 65.233, sama juga seperti jangka pendek dan mengalami penurunan di angka 57.013. Adapun jumlah pinjaman atau utangnya yaitu di tahun 2019 92.301 dan mengalami penurunan. Jumlah pinjamannya di tahun 2020 yaitu 79.481. Serta ada juga jumlah ekuitasnya yang di tahun 2019 di angka 186.763 dan mengalami penaikan yaitu di angka 195.454. Jadi sini ada ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk di tahun 2019 yaitu 140.000 dan mengalami kenaikan di angka 155.000. Tadi adalah laporan keuangan neracanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya dan penghasilan komprehensif lainnya yang di tahun 2019 dan 2020. Oke. Sini ada pendapatan bersihnya. Pendapatan bersih yang didapat PT Astra International Tbk itu di tahun 2019 yaitu 237.166. Tetapi sayang di tahun 2020 mereka mengalami penurunan yaitu di angka 105.046. Di sini juga ada laba bruto yang di mana tahun 2019 mereka mendapatkan angka 50.239 dan di tahun 2020 mereka juga mengalami penurunan yaitu di angka 38.558. Di laba tahun berjalan di tahun 2019 yaitu di angka 26.621 dan mengalami penurunan lagi di angka 18.571. Jadi di sini ada juga laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan dan pengendali, serta
ada juga penghasilan komprehensif tahun berjalan. Itu saya pertama jelasin dulu, yaitu laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi ada 2019 ini, bukan 2019, laba yang didistribusikan yaitu 21.007 dan mengalami penurunan juga, yaitu 16.164, maaf, dan di kepentingan dan pengendali, yaitu di tahun 2019 4.914 dan mengalami penurunan 2.407 tahun 2020, serta yaitu adalah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dimana di angka 23.209 di tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu dengan angka 17.491. Di sini juga ada penghasilan komprehensif yang didistribusikan kepada ada dua, itu pemilik entitas induk serta kepentingan dan pengendali. Yang dimana pemilik entitas induk ini penghasilan komprehensif yang didistribusikan pada tahun 2019 yaitu 19.464 dan tahun 2020 yaitu 15.122. Tahu ini mengalami penurunan juga laba rugi dan penghasilannya, dan serta kepentingan dan pengendali yaitu di tahun 2019 di angka 3.815 dan di tahun 2020-nya juga mengalami penurunan yaitu 2.269. Jadi di sini penjelasannya itu laba bersih per saham ini menurun 23%, jadi belum termasuk keuntungan dari penjualan saham Bank Permata. Serta penjualan mobil menurun juga 50% dengan pangsa pasar sedikit menurun. Sementara penjualan sepeda motor menurun 1% dengan pangsa pasar yang meningkat. Dan ada juga peningkatan potensi kerugian kredit pada bisnis jasa keuangan. Serta ada juga penurunan harga batu bara mengaruhi penjualan alat berat dan volume kontraktor penambangan. Dan dalam divisi agribisnis ini diuntungkan oleh harga minyak kelapa sawit yang lebih tinggi. Dan di posisi neraca tadi, neraca keuangan tadi, dan pendanaan itu jauh lebih kuat. Sini ada juga kesimpulannya yang saya simpulkan di laporan tadi, yaitu PT Astra International Tbk. Pendapatan dan laba bersih Grup Astra ini pada tahun 2010 menurun. Kita tahu menurun akibat dari dampak dari pandemi COVID-19 ini dan upaya penanggulangannya. Dari sini grup terus beroperasi di tengah kondisi yang menantang dan masih terdapat ketidakpastian mengenai kapan pandemi akan berakhir. Jadi PT Astra ini memperkirakan kondisi ini akan berlangsung selama beberapa waktu dan masih terlalu dini untuk memprediksi dampak pandemi terhadap kinerja grup pada tahun 2021. Pada masa yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian ini, saya juga ingin berterima kasih kepada karyawan kami atas kerja keras dan kasih dan profesionalisme mereka. Mungkin itu saja penjelasan dari hasil laporan keuangan PT Astra International Tbk. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.